Selamat datang di dunia Tamasyen. Semoga dapat menemukan apa yang kamu cari ya. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Tamasyen. Gimana kabarnya semuanya nih? Semoga masih sehat selalu. Semoga selalu bahagia ya. Ya, di tahun baru ini semoga kita selalu bahagia. Apa salahnya berharap? Oke, kali ini di episode kali ini yaitu dengan segmen expression feeling, yaitu aku akan bacain cerita yang kalian kirim melalui email. Dan untuk kali ini aku penasaran banget sama ceritanya. Kenapa? Karena si pengirim pesannya ini adalah anak sulung. Sesuai judulnya, dari anak sulung. Ya, benar banget. Jadi daripada penasaran, dengan aku langsung bacain aja. Isi pesannya seperti ini. Halo Kak Tamasyen, aku ingin sedikit meluapkan semua perasaanku sebagai anak sulung yang hobinya merenung. Oke, jadi kakak ini hobinya merenung ya. Aku anak pertama dari keluarga yang perekonomiannya rendah. Dari kecil, aku sudah merasakan betapa susahnya hidup. Bahkan aku putus sekolah hanya karena perekonomian yang tidak cukup. Dan saat ini aku menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab pada adiknya karena bapak akhir-akhir ini sering sakit. Jika bisa dikatakan, saat ini aku sangat lelah dengan pekerjaan dan segala rintangan yang ada. Bapak selalu mengandalkanku yang belum tentu aku bisa. Mencukupi kebutuhan pangan, mencukupi kebutuhan sekolah adikku, membelikan barang adikku yang sebenarnya aku inginkan dari dulu karena suruhan bapak. Rasanya sudah lelah. Setiap hari aku kerja tanpa jeda. Obat sudah jadi teman sehari-hariku. Demam sudah jadi hal biasa. Dan lelah sudah kebiasaan. Aku keberatan dengan semuanya, Kak. Aku ingin sejenak menikmati dunia. Tapi hidupku hanya berisi pekerjaan. Hanya berisi kerja, dan kerja. Kerja tanpa henti. Jika Bapak selalu mengandalkanku, lalu aku harus mengandalkan siapa, Kak? Terima kasih Kak, sudah membaca isi hatiku ini yang tidak bisa kuluapkan di orang lain. Oke, sama-sama. Terima kasih juga karena kamu udah menjadikan YouTube channel ini sebagai tempat cerita. Terima kasih. Dan untuk kakaknya, semangat ya, karena ada banyak hal yang harus kakak hadapi. Siap tidak siap pun tetap harus dihadapi kan. Ya begitulah dunia. Oke, jadi dari cerita kakak ini aku mengetahui bahwa setiap orang itu punya lelahnya masing-masing. Tapi semua lelah itu ada bayarannya tentunya. Bayarannya apa? Ya kali kita ngelakuin suatu hal tapi gak ada bayarannya. Mungkin bayaran dari suatu kelelahan kita itu adalah senyuman kita di masa depan nanti. Nanti kita akan tersenyum suatu saat nanti, ketika lelah semua itu beres. Gak mungkin
Gak mungkin ada kelelahan yang gak dibayar bahagia. Jadi semua hal yang kita lakukan itu ada balasannya, entah itu baik atau buruk, entah itu bahagia atau tidak. Aku dulu pernah diberi suatu pertanyaan oleh guruku. Jika bukan kamu, maka siapa? Pertanyaan yang membuat aku berpikir bahwa semua yang terjadi pada diriku itu untuk diriku. Jika bukan aku, lalu siapa? Karena pada saat itu aku itu selalu bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa aku? Kenapa aku yang harus ngelakuin hal itu? Lalu aku bertanya lagi pada diriku sendiri, kenapa enggak aku? Padahal ini takdirku. Apa bisa dilakukan orang lain? Enggak. Semua yang sudah Tuhan takdirkan untuk kita tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi aku selalu berpikir ketika disuruh seseorang atau lagi ngelakuin hal berat, kalau bukan aku yang ngejalanin, lalu siapa lagi? Nah itu. Lagi pula semua masalah ada ujungnya. Dan setiap orang yang diberi masalah pasti banget ini mah, pasti bisa melaluinya. Gak mungkin enggak. Kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa seberat apapun masalah yang sedang kita lalui, pasti kita bisa untuk menyelesaikannya. Tuhan tak mungkin memberi cobaan pada manusia yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya seperti itu, gak mungkin juga Tuhan memberikan cobaan yang gak bisa kita lalui. Lalu ketika orang tua mengandalkan kita sebagai anaknya, pasti kita merasa terberatkan. Pasti banget. Karena kita membawa ekspektasi dan harapan mereka. Pasti kita merasa takut juga pada ekspektasi atau harapan orang tua yang terlalu tinggi pada anaknya. Kita takut bila ekspektasi atau harapan itu tidak tercapai. Kita takut mereka sedih bila hal itu terjadi. Nah, tapi bila orang tua memberikan suatu ekspektasi atau harapan pada anaknya, itu tandanya mereka percaya bahwa kita bisa melakukan hal itu. Mereka percaya. Mereka saja percaya, tapi kenapa diri kita tidak percaya bahwa kita bisa ngelakuin hal yang sesuai dengan harapan mereka? Orang tua kita percaya bahwa kita bisa melewati sebuah tantangan itu. Mereka yakin sekali bahwa anaknya akan bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Ya begitulah ya anak sulung, anak yang biasanya menjadi pengganti tulang punggung keluarga. Ya pokoknya sehat selalu saja untuk anak sulung yang sedang kelelahan, sedang bekerja di sana dan sedang membawa beban di bahunya. Aku tahu mereka semua adalah yang terbaik versi keluarga, karena mereka berani untuk lelah, mereka berani untuk capek hanya demi menggantikan sebagai tulang punggung keluarga. Ya tetap semangat aja anak sulung. Tetap semangat dan jangan mudah nyerah, karena masih ada masa depan yang menunggu kalian untuk bahagia.
Sehat-sehat selalu anak sulung. Setiap hal pasti ada akhirnya. Dan ini adalah akhir dari episode hari ini. Terima kasih telah mendengarkan suaraku yang membosankan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.